Salam jumpa untuk semuanya ya. Di sini kita mau masuk vektor posisi untuk pertemuan kedua ya. Jadi yang lalu-lalu kita sudah masuk. Sekarang langsung aja kita untuk pertemuan kita ini itu mengenai vektor posisi. Definisi atau pengertiannya, vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal. Jadi kalau kita ambil dulu ini vektor posisi pada ruang 2, berarti OA itu menyatakan vektor posisi, berarti dia OA itu vektor A. Artinya kita melihat dari koordinat titik A, bahwa koordinat titik A, koordinat titik A yang biasanya berarti absis, ordinat, inilah absisnya ya, ini ordinatnya, berarti absisnya 6, ordinatnya 2, ini titik A nya 6, 2 ya. Maka vektor posisinya, vektor posisinya kita tulis dia bentuknya bentuk kolom, yaitu A 6 ke bawah dia ya 2. Inilah vektor posisi OA. OA ini namanya ya, karena dari O ke A, atau disebut dia boleh ditulis OA itu adalah A vektor, A kecil dia, sama dengan 6, 2. Inilah penulisan vektor posisi di ruang 2. Inilah OA itu. Kemudian koordinat titik B ya, koordinat titik B yang kedua, koordinat titik B ya, titik B berarti kita lihat absisnya B ya, absisnya B dari O, berarti ke kiri absisnya -3, kemudian ke atas 4, berarti -3, 4 ya. Maka penulisannya, vektor posisi OB vektor ini tadi OA vektor, bisa kita tulis dengan B kecil vektor ya, dia ditulis dalam bentuk kolom dia, berarti -3, 4. Inilah dia OB. Kemudian OC dia ya, ini OC dia, koordinat titik C itu kita lihatlah dia absisnya berapa. Kita lihat dia absisnya berapa, berarti sampai batas 1 dia. Baru ke bawah dia -3, berarti 1,-3 ya. Maka vektor posisi OC itu ya, ditulis vektor panahnya ya, itu boleh ditulis dengan C kecil vektor ya. Dia penulisannya vektor posisi itu bentuk kolom dia, berarti 1,
minus 3. Inilah dia. Inilah menentukan koordinat Kartesius. Sekarang bagaimana menentukan vektor di ruang 2? Ini di ruang 2. Diketahui koordinat titik A 2,5 dan B minus 4,2. Tentukan vektor AB. Jadi ini kita letakkan dulu di dalam koordinat Kartesius. Nah, dengan cara geometri berarti kita gambarkan dia. Ya, yang pertama cara geometri ya. Cara geometri berarti artinya digambar dia. Nah, ini titik A 25 berarti absisnya 2, ordinatnya 5. Nah, itulah titik A, absisnya 2. Ini dia ke kanan 2. Kalau 5 itu ke atas dia. Berarti 5. Nah, ini dia. Inilah titik A. Ya, titik A. Kemudian titik B. Titik B kita letakkan titik B minus 4, 2. Minus 4, 2. Minus 4. Ini minus 4 ke kiri, 2 ke atas. Nah, ini dia 2. Ini titik B ya. Tentukan vektor AB. Berarti kita cari AB. AB itu berarti dari A ke B. Berarti kita garis dia dari A ke B ya. Dari A ke B. Berarti AB itu kita hubungkan dia. Vektor AB berarti pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, ini dia. Pangkalnya di A, ujungnya di B. Berarti dia kemari dia. Jadi kalau kita lihat dia pangkalnya di A, ujungnya di B, arahnya panahnya, berarti dia ini bergerak dari A ke B. Berapa jauhkah bergerak dia dari A ke B? Arah kemana dia? Apakah ke kanan dia ini AB? Enggak. Karena apa? Karena panahnya ke kiri dia. Berarti ke kiri. Kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan positif. Nah, itulah X-nya. Kalau ke kiri negatif, ke kanan itulah X dulu kita lihat dia. X-nya ke kiri dia, arahnya ke kiri dia, ke X, ya kan? X-nya, daerah X-nya ke kiri. Nanti ke atas atau ke bawah kan gitu, ya kan? Ke kiri. Berarti kalau kita ambil dia hubungannya ini dia. Berapa panjang dia ke kiri dia? Berarti kita lihat dia. Nah, ini dia, kita hitunglah dari sini kemari dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 satuan dia. Ya, 7 satuan ke kiri. Ya kan? Tulis dia. Dari titik A ke kiri, tadi dia 2, 25. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Kemudian 7 ya, dari titik A ke kiri. Kita tulis dari titik A, dari titik A ke kiri ya. Tadi berapa dari titik A ke kiri? 25 dengan minus 42. Kita hitung sekali lagi. 1 dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa satuan dia? 7 satuan, ya kan? 7 satuan. Berarti ke kiri dia minus 7 ya. Nah, ke kiri berarti minus 7. Minus 7 satuan. Kemudian ke atas atau ke bawah? Jelas ke bawah dia. Ini diteruskan ke bawah lagi dia. Berapa satuan ke bawah? Ya kan? 1, 2, 3 ya. Ini berapa satuan tadi? 1, 2, 3. Jadi dari
Dari apa dibuat dia? Dan ke bawah berapa? Dan ke bawah dari sini tadi ke kiri ke bawah, bukan ke atas dia ya kan, ke bawah dan ke bawah 3 satuan. Positif dia positif atau negatif? Kalau ke bawah dia negatif ya. Jadi minus 3 satuan. Ya, kalau ke atas dia positif ya. Jadi penulisannya ini dia, maka AB vektor itu, adalah, kita tulislah dia berapa tadi, ke kiri ke kanan itu X ya. X itu ke kiri ke kanan, berarti X nya berapa? Minus 7. Ke atas ke bawah, Y itu berarti ke bawah ya kan, minus 3. Berarti AB vektor itu adalah minus 7 minus 3. Inilah cara geometri. Sekarang cara analitik. Cara analitik itu maksudnya macam mana dia? Cara analitik itu jika titik A penulisannya XA, YA dan titik B XB, YB, maka untuk mencari AB vektor itu kita letakkan dari B kurangi ke A. Nah, inilah dia XB YB. Ya, B duluan karena di sini AB B duluan. B kurang A berarti XB kurang XA, YB kurang YA. Jadi sesuai dengan soal di atas ya kan, sesuai dengan soal di atas, maka AB vektor itu berapa? Kan tadi AB 25 ya kan, dan B A nya 25, B minus 42, berarti AB vektor penulisannya ini kita buatlah dia XB kurang XA, YB kurang YA ya, berarti dia ditulis dia berapa? AB vektor adalah XB nya ini dia minus 4 kurang XA nya 2, YB nya 2 kurang YA nya 5, berarti dia minus 4 kurang 2, berarti dia berapa dia? Minus 6. Inilah penulisannya vektor posisi. 2 kurang 5 minus 3. Inilah dia. Inilah untuk vektor posisi pada ruang 2. Ya. Kita masuk ke vektor posisi di ruang 3. Ini vektor posisi di ruang 3. Ya kan? Vektor posisi di ruang 3. Inilah vektor posisi di ruang 3 ya. Bagaimana caranya menggambar vektor posisi di ruang 3 itu? Nah, ini dia. Sebuah koordinatnya itu kalau di ruang 2 berbeda dengan di ruang 3. Kalau di ruang 2 di sini X-nya, di atas Y-nya. Kalau vektor di ruang 2, yang ini yang X dia, yang ini sumbu Y ya, yang ini sumbu Z. Jadi sebuah titik itu adalah titiknya adalah X, Y, Z. Sebuah soal ini gambarkanlah titik A minus 2,4,6. Berarti X-nya adalah minus 2, Y-nya 4, Z-nya 6. Nah itu. Jadi untuk menggambarnya ini kita ambil dulu X-nya minus 2. Ini X positif ini. 1, 2, 3 ya. Ini X positif dia, dari sini titik pangkal dia 0. Ini. Berarti negatifnya kemana? Ke belakang. Jadi kalau koordinatnya itu macam mana dia? Muka belakang itu X. Y-nya apa? Kanan kiri itu Y. Z-nya apa? Atas bawah, ke atas atau ke bawah, itulah Z ya.
Sekali lagi supaya paham ya, penarikan garis kalau X itu apa? Nah, muka belakang nih, kemarin muka belakang. Y itu macam mana dia? Ke kanan positif, ke kiri negatif. Z apa? Ke atas positif, ke bawah negatif. Itulah koordinat Z ya. Lalu bagaimana meletakkan titik ini terus menggambarkannya? Sekarang ini dia -2. Berarti -2 itu di sini dia. Ya, -2. Saya buat dulu yang merah ya. Ini -2. Oke. -2. Sekarang -2 itu macam mana dia? Nah, ini -2 itu adalah X. Ini dia X. X ya. Untuk menentukan garisnya macam mana dia? Tariklah garis sejajar Y dari X dan sejajar Z dari X. Sekali lagi, kalau kita letakkan titiknya X2, berarti dari 2 ini nanti dia kita tarik garis sejajar Y dan sejajar Z. Sejajar Y ke kanan dari 2, sejajar Z ke atas. Nah, gitu. Nah, sekarang mari kita tarik ya. Tadi sejajar dari 2 itu, ini 2, kita tariklah garis sejajar Y, kemudian sejajar Z. Ya, sejajar Y, nah ini dia ya. Oke, ini kita tarik garis sejajar Y, kita ambil ya. Boleh lewat dia, boleh nggak apa-apa. Nah, boleh panjang, boleh. Nanti titik potongnya yang perlu kita ambil dia. Oke, saya perjelas dulu. Ya, kemudian apa? Kita tarik garis sejajar Z, berarti ke atas, ya. Kita tarik ke atas lagi. Ini Z, ya. Ini Z, ini Z, ini ya. Ini Z. Kita tarik garis sejajarnya. Ah, ini sejajar. Mengerti kan sejajar kan? Kalau ini nggak sejajar namanya dari titik ini. Udah kena di ini nggak sejajar. Yang sejajar adalah sama jaraknya dari bawah ke atas. Nah, ini sejajar. Oke. Ya kan? Inilah sejajar. Udah cocok? Oke. Mari kita tarik garisnya sejajarnya Z. Ya, boleh ke atas, boleh, nggak apa-apa. Ini dia. Oke. Kurang tebal dia yang merahnya. Kemana kita buat yang biru aja ya. Oke, yang hijau ini ya. Tadi ini dia ya, yang merah ya. Kita double aja ya. -4, X nya sudah kita letakkan. Sekarang Y nya 4. 4 mana 4? Ini 4 ya. Kita tarik garis kemana? 4 itu adalah Y. Kita tarik garis dari 4 itu sejajar X, nah, dan sejajar Z. Nah, ini 4. Kita tarik sejajar X. Mana sejajar X dia? Ini. Sekarang sejajar X itu ini dia, ini X dia, sejajarnya ini dia, kan? Nah, dari 4 ini kemana kita tarik dia? Ke bawah atau ke atas? Tidak mungkin ke bawah kita tarik dia. Karena apa? Nah, karena dia Z-nya di sini udah positif, udah ke atas dia, ke atas ini. Dan apanya? Nah, ini dia ya kan? Nah, kemudian X-nya negatif 2, ini ke sini dia -2 ini. Kalau X-nya positif ke bawah, tapi karena X-nya negatif berarti ke arah negatifnya inilah kita ambil dia. Oke. Nah, ini dia ya. Iya, inilah titik potongnya 1. Ya. Sekarang ini sudah berapa dia? Tadi sejajar X, dari 4 ini sejajar, karena 4 itu adalah Y. Kita tarik garis dari Y, yang 4 ini sejajar X, udah, ini sejajar X-nya. Ini. Kemudian sejajar Z, berarti dari sini ke atas dia. Oke, jangan mereng gini. Ini sudah mereng, ini kemarin dia Z-nya dekat, ini jaraknya, jadi harus sama dia jaraknya. Sejajar Z. Oke, iya, ini dia ya. Kita tarik dia. Iya. Oke.
Sekarang ini dia sudah ada di bawah ini titiknya 4. 1, 2, 3, 4 di atas. Nah, sekarang cek, kita tarik. Tadi X sudah 2 minus 2, Y sudah 4 sudah. Sekarang 6. Kita tariklah garis dari 6 ini sejajar Y dan sejajar X gitu. Dari 6 sejajar Y kemarin lah, dari 6 sejajar Y, ini Y ya kan. Sejajar Y berarti kemarin dia. Oke, sejajar Y ini dia kemarin lah dia ya kan. Sap ya kan. Ini dia berarti dapat 1 titik. Kemudian sejajar X, ini X dia, X. Ini X ya kan. Dari 6 itu ini X dia. Oke, ini X. Ya, ini X. Sejajar X ya kan. Ini. Oke, ini dia. Oke, ini dia dapat 1 titik. Ya kan? Sekarang titik ini yang berpotongannya ini dia 1 ya kan. 2. Jadi boleh kita apa dia. Kemudian sesudah itu baru kita tarik garis bantu ya, garis bantu. Kita ambil warna merah contohnya ini. Dari mana kita tarik garis bantu? Inilah dari ini 1, 2 ini sudah ada ke atas. Ini sudah ada ke atas, berarti ini kita ambil ke atas. Boleh dari sini juga garis bantu. Kemana dia? Ke X sudah ada, ke Y sudah ada. Ya kan? Ini ke X juga, ya kan? Boleh. Ya kan? Ini ke atas boleh. Nah, ini ke atas. Kita tarik garis ke atas. Oke. Iya. Kita tarik garis ke atas. Ini dia. Oke. Iya. Nah, inilah garis bantu. Boleh kita buat dia garis bantunya ini warna. Jangan putus-putus, garis penuh dia, biar nampak jelas dia ya. Garis penuh ya. Garis penuh dia kita buat. Oke, biar lebih jelas lagi. Iya, ini garis bantu. Oke, maka untuk menghubungkannya ini kayaknya ini gambarnya ini adalah berbentuk balok dia ini, balok. Boleh kita hubungkan ini dia. Karapu ketemu dia. Satu lagi yang ini dari minus 2, ya kan? Iya, ini. Oke. Minus 2, iya. Oke, di atas. Ini kita hubungkan ini sejajar sumbu X ini. Karapu ini dia. Oke, kalau kita hubungkan satu lagi dia, maka bentuk gambarnya seperti balok dia. Oke, sekarang manakah titik A itu? Titik A itu di sini dia. Inilah titik A. Inilah titik A ya. Titik A yang koordinatnya itu minus 2, 4, 6. Artinya macam mana dia? 2 minus itu di sumbu X. Kalau min dia ke belakang ini dia, ke belakang 2 satuan. 4-nya ini positif ke kanan 4 satuan. Kemudian ke atas 6 satuan. Ini dia. Inilah titik A ya. Jadi OA itu inilah dia. OA itu kalau ruang dimensi 3. Nah, saya rasa kalau di sini nggak mungkin di sini A dia, karena ini adalah perpaduan apa? Dia nggak ada ruang dimensi 3-nya di sini dia, nggak mungkin di sini A, karena ini adalah perpaduan antara X dengan apa? X dengan apa? Dengan Z ini. Tapi kalau ini adalah perpaduan X ada Y ada Z, ada X ke belakang 2 minus 2 ke kanan kemudian ke atas, itulah dia ini. Kalau ini kan kemana dia?
ke kanan, kemudian ke bawah, itu aja, ya kan? Nah, nggak ada lagi ke sumbu Y. Jadi inilah koordinat titik A. Nah, sekali lagi supaya lebih paham lagi, kita coba lagi. Kita gambar titik B 3. Nah, ini 3, X ini dia, X dia. Ya. X. Oke, ini Y, ini Z ya. Z. Oke. Sekarang gambar dia. Ini 3 X. Kita letakkan dulu X ini. Baru dari 3 ini kita tarik garis sejajar. Nah, sejajar sumbu yang lainnya. Ini kalau X3 berarti sejajar sumbu Y dengan sumbu Z ya. Nah, ini sumbunya sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Inilah sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y positif, ke kiri sana adalah negatif. Ini sumbu Z positif ke atas, kalau ke bawah adalah negatif Z-nya. Kenapa saya letakkan di sini angka-angkanya negatif? Karena dia di sini melihat dia soalnya ini dia Z-nya sudah minus 5, berarti sudah ke bawah. Ya kan? X-nya 3, berarti ini ke sini dia, X-nya yang positif 3. Ya. Ini Y-nya 4, berarti ke kanan, tidak ada masalah. Sekarang dia ini 3. Kita tariklah dia X ini, dari X ini X3 ke mana? Ke Y. Ya, sejajar sumbu Y dan sejajar sumbu Z. Oke. Sejajar sumbu Y dan sejajar sumbu X ya. Jadi sengaja saya nggak buat dia ini peta-petanya. Supaya tahu nanti perpaduannya ya. Sengaja saya buat peta-petanya supaya tahu nanti. Nah, ini dia ya. Oke, nanti artinya ini putus-putus, boleh dilanjutkan. Kemudian sejajar sumbu Y sudah. Kemudian sejajar sumbu X. Ke atas atau ke bawah? Ke atas tarik garis atau ke bawah? Jelas ke atas nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena Z-nya adalah di bawah dia, minus 5. Berarti harus ke bawah dia ya, harus ke bawah, sejajar sumbu Z ke bawah ya. Oke, kita buat dia di sini putus-putus ya. Setelah kita gambar begitu, X-nya sudah, titik X-nya sudah selesai kita letakkan. Sekarang titik Y4, 1 1 2 3 4 ya. Ini oke, Y-nya ini kita tarik garis sejajar sumbu Z dan kita tarik lagi ke sejajar sumbu X dari 4 ini. Ke sumbu Z dulu kita apa? Dari 4. Ya. Dari 4 ini ke atas atau ke bawah? Ya, ke bawah lah jelas karena tadi sudah ditentukan di sini Z-nya minus 5. Kalau Z-nya 5, ke atas lah kita tarik, ini ke bawah dia. Kita tarik garis ke bawah. Garis kita buat putus-putus, artinya boleh panjang. Sekarang satu lagi udah ke bawah. Kemudian kemana tadi dia? Ke bawah, ke sumbu X lagi. Nah, Y4 ke sumbu X ya. Berarti kemari dia ke sumbu X ya kan? Ke sumbu X. 4 ke bawah sumbu X. Ini dia sumbu X dia. Oke ya, kita harus pelan-pelan ya. Sejajarnya ini kita ambil ini, jangan gini dia, ini enggak sejajar ini kemarin dia kalau di garis dia, jadi harus yang sejajar dia. Oke. Jadi nggak usah apa dia, ini dia, inilah titik potongnya. Berarti dia sudah 4 titik dia, ini berbentuk balok ini kayaknya ini dia. Ya. Minus 3, ini 1 dia, 0 ya kan. Jadi ini kita ambil garis bentuk apa dia?
habis dia Y4 dari minus 5. Mana minus 5? Z, ini minus 5. Ini minus 5. Dari minus 5 ini kita tarik garis sejajar sumbu X dan sumbu Z ya. Nah, sejajar sumbu. Nah, ini Z nya sejajar sumbu Y, berarti kemana kita tarik dia? Dari 4 ini. Dari berapa tadi? Z minus 5 ya, sejajar sumbu X. Kemari dia. Ya ini belakang, ini depan dia kayaknya kan gitu. Berarti dia kemari dia, kita tarik dia garis. Oke. Ya, putus-putus kita buat dia. Ini bayangannya boleh terus dia. Nah, mana lagi? Sejajar sumbu Y, sumbu Y sudah. Ini. Kemudian sejajar sumbu X. Kemana sejajar sumbu X-nya? Kemari dia. Sejajar sumbu X. Berarti kemari sumbu X-nya. Kemana ditarik ini? Ke sana kah? Enggak. Karena ini sudah ada ini. Kita hubungkan di ini, nampak garis ini dia. 1. Udah bentuk balok dia. 2, 3, 4. Di bawah ini 1. Ini sudah di belakang ini. Ini yang di depan. Ya kan? Nah ini dia kemana dia? Ya kemari dia. Ini ke hubungannya kemari dia ini. 2. Ini sejajar sumbu X. Ini sumbu X dia ini. Sumbu X, tarik garis sejajarnya. Nah, ini kira-kira begini dia. Nah ini ya sejajarnya kemari dia. Jadi bukan ke sana. Karena ini sudah ke arah 3 ini dia apanya. Dia boleh diperpanjang ke sana, boleh gak apa-apa. Ini dia. Sekarang ini 3, 1, 2, 3, 4 titik. Ini 1, 2, 3. Ini di sini kan belum ada kita ambil garis titik di sini. Jadi garis bantunya kita ambil dari sini dia. Dari sini, dari ini. Yang belum ada ke bawah dia ini dia. Nah ini. Tarik sejajar ke bawah lah. Nah, ya kan? Kira-kira begini dia. Oke. Sesudah itu garis bantu dia. Bungkallah, kita tariklah sejajarnya ini. Sejajarnya ini sejajar sumbu Y. Oke. Gak mungkin gini mereng dia. Ini dia gak mereng dia, harus lurus dia. Ya kan, ini dia. Nah, kayaknya berbentuk apa ini? Kubus atau apa ini? Balok. Nah, balok juga ya. Oke. Nah, ini dia. Inilah penggambar ruang dimensi 3. Berarti satu lagi kita hubungkan kemari dia. Ya, ini. Ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang manakah titik B itu? Titik B itu mana dia? Nah, inilah titik B itu. Ya, inilah titik B. Titik B tadi apa? 3 ke depan. 3 ke depan, ini dia ke depan. 4 ke kanan, ini ke kanan. Minus 5 ke atas atau ke bawah? Ke bawah, ini dia ke bawah. Jadi inilah titik B itu. Ya. Oke. 3, 4, minus 5. Inilah cara menggambarnya. Ya, inilah. Sekarang kita menentukan vektor di ruang 2 ini. Menentukan vektor di ruang 2, kita letakkan dia di sini dia. Kita ambil sebuah contoh. Diketahui koordinat titik P 3 minus 4 2 dan Q minus 1 4 5. Seperti tadi dia. 3 berarti dia ke depan, bukan ke belakang. 3-nya ini X ke depan, ke belakang. Kalau positif ke depan, Y ke kanan, ke kiri ya. Nah, kalau negatif ke kiri. Z ke atas, ke bawah. Begitulah posisi peletakannya. 3 berarti dia ke depan. X dia. Inilah X dia. Ini Y, ini Z ya. 3 ke depan, 1 2 3. Ini 3.
minus 4 ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. 1 2 3 4. Ini dia. 2 ke atas, berarti kita tarik garis sejajar sumbu Z. Nah, gitu. Oke, 2. Iya, oke. Iya, 2 itu di mana? Ini dia 2. 1 2. Ini tadi ya. Dulu apa? Dari 1 2. Ini kemarin dia teh 1 2 ya, ini 2 ya. Kemudian ini minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ya, minus 4 tadi ini. Nah, ini berapa? 1 2 3. Jadi ini berapa tadi? 3. Ini 3 minus 4, kita tarik sejajar dia ke kiri. Minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Kemudian 2 satuan sejajarnya inilah dia ke atas. Oke, 2. Oke, inilah titik P ya kan? Inilah P. Oke, P. Q kita ambil dia, X nya minus 1, berarti ke belakang ini minus 1. Y nya 4 ke kanan. 1 2 3 4. Ini 4 ya. 3 2 1. Nah, ini titik pangkal ini. Ini minus 1 ya. Minus 1. Jadi kalau kita minus 1 ya. 4. Kemudian ke atas. Ke atas berapa? 5. 5. Ya, dari sini 1 2 3 4 5. Ini 5 ya. Oke. Jadi kalau kita ambil garisnya ini, kalau kita ukur satuan ini 5, nah, hitung-hitung aja dia 2,1 ya. 2,1 dari sini 2, itu 2,6 ya. 2,6 ke atas sejajar sumbu Y ya. Ya, ini dia. Nah, inilah dia Q. Q nya tadi adalah min 1 4 5. Min 1, ini min 1 nya 4 ke kanan, 5 ke atas. 1 4 5. Jadi PQ nya itu mana? Kita hubungkan dia PQ. Oke, PQ berarti dari P ke Q, iya kan? Oke, kita taruhlah dia PQ. Iya, oke, ini dia PQ. Iya. Berarti kalau PQ itu berarti pangkalnya di P. P nya tadi berapa tadi dia? 3 minus 4 2. Berarti PQ itu pangkal di P, ujungnya di Q. Ya kan? Pangkal di P, ujungnya di Q. Ya kan? Macam mana dia penulisannya PQ itu? Ya. Tadi kita lihatlah dia PQ ini. PQ. Ini P-nya di 3 minus 4 2. Kan gitu dia. Jadi kita lihat dia P-nya, posisi dari P ke Q. Dari P ke Q ya. Dari P ke Q. Ke belakang atau ke depan? Ke muka, ke X-nya ini, kan gitu maksudnya. Dia ke belakang atau ke apa? Berarti ini ke belakang dia sebesar berapa dia? PQ, kalau PQ berarti Q. Nah, ke belakang dia minus 4 dia ke belakang. Minus 4. Ke belakang dia ini minus 4 jadinya nih posisinya ini. Minus 4. Karena kalau kita tarik dia ini 1 2 3 minus 4. Ke belakang minus 4 dia. Ke belakang minus 4. Jadi di mana saya tulis? Nah,
perhatikan gambar di samping ya, berarti dia ini ke belakang minus 4, ke belakang minus 4 satuan. Iya, minus 4 satuan ke belakang. Karena sudah mundur dia dari sini ya kan. Nah, ini kan dia tadi 3-nya di sini dia. Kalau ke sini dia udah mundur dia menjadi 4 satuan dia itu. Nah, terus kemudian habis ke belakang 4 satuan berarti dia minus 4 dia ya kan, ke belakang 4 satuan ini ke apa lagi, ke kanan atau ke kiri dia ini, ke kanan atau ke kiri, ke kanan ya kan, karena dia arahnya ke kanan, dia ke kanan berapa satuan ke kanan dia, ke kanan 8 satuan ya kan, berarti dia di sini minus 4, di sini 8. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ya nyatanya dia ini ke atas dia. Ke atas. Berapa satuan dia? Ke atas 3 satuan. Karena ini tadi di sini sudah berapa dia ini? 2. Ya kan? 2 di sini 5. Ya kan? Dari 2 ke 5 ya jaraknya dari 2 ke 5 ya 3 satuan. 3 satuan ya, atau ini 3 ke kanan atau ke belakang. Tadi ini kan dia minus 4 ke kanan dia. Nah, berarti ini ke kanan dia, berarti dia dari minus 4 sampai ke 4 ini, dari minus 4 sampai ke 4 dia 8 dia, minus 4 ke 4 dia 8 satuan itu hitungannya itu. Nah, dari minus 4 ke 4 ya, dari minus 4 ke 4 ini minus 4 di sini dia. Nah, terus dia ke atas 3 satuan. Kalau kita hitung dari sini ke atasnya ini ya 3 satuan. Ini 2 dengan 5 ke atasnya 3 satuan dia ini. Jadi vektor PQ itu berarti dia vektor PQ itu adalah minus 4 8 3. Nah, itu dia vektor PQ. Untuk lebih mudahnya kamu bisa lakukan dengan cara analitik ya. Cara analitik, inilah cara analitik dia ya. Kalau koordinat P itu dia 3 minus 4 2 dan Q tentukan vektor PQ. Ya, kalau dia vektor PQ itu kita jawab ya kan, mencari vektor PQ itu adalah ditulis dia bentuknya XQ kurang XP. Habis X apa? YQ kurang YP. Habis Y apa? ZQ kurang ZP. Maka sama enggak dia halnya dengan yang tadi ya kan? Berarti dia ini XP nya, P nya ini dia 3 minus 4 2 kurang berapa? Ini kurang, nah, XQ nya 3 kurang min 1 ya kan? Di sini berapa? Nah, ini 4. PQ berarti X terbalik ya, ini terbalik dia ya, sorry, ini terbalik dia posisinya. XQ yang duluan bukan XP ya. XQ tunggu ya, ini sabar dulu ya, udah salah letaknya. XQ duluan, YQ, ZQ, Q ini dia min 1 min 4 5, berarti ini min 1
min 4 5 ya, min 1 min 4 5, inilah x cube ya. Terus kurang xp yp zp, ini dia kurang 3 kurang ini tadi positif dia nih, xq nya ini ya, positif ini ya, ini negatif betul, ini negatif betul, min 1 min 1 4 4 5 5 ya, q 3 3 min 4 berarti kurung dia min 4 ya kan. Oke, terus selanjutnya apa, 2 berarti kurang 2 ya kan. Oke, berarti PQ vektor PQ sama dengan min 1 kurang 3 berarti min 4. 4 kurang min menjadi tambah, 4 tambah 4 jadilah 8. 5 kurang 2 berarti dia ini 3. Oke, berarti dia hasil PQ nya adalah min 4 8 3. Itulah tadi dia min 4. Nah ini dia min 4 sama min 4 8 3 dia. Ini cara analitik, ini cara geometri ya. Oke, untuk kesamaan vektor, pengertian untuk kesamaan vektor untuk U vektor dan vektor P pada dimensi 2 atau ruang 2 R2, jika vektor U adalah X1 Y1 dan P vektor X2 Y2 dikatakan sama jika dan hanya jika X1 nya sama dengan X2 nya dan jika Y1 nya sama dengan Y2, maka vektor kedua vektor ini dikatakan sama. Inilah menyatakan kesamaan vektor di ruang 2. Untuk ruang 3, untuk U vektor dan P vektor pada dimensi 3 atau ruang 3, vektor U atau U vektor X1 Y1 Y1 Z1 dan P vektor S2 Y2 Z2 dikatakan sama jika dan hanya jika X1 nya ini sama dengan X2 nya, Y1 nya sama dengan Y2, maka Z2 nya sama dengan Z3, maka vektor U nya ini sama dengan U vektor sama dengan P vektor ya, samalah dia, dikatakan sama dia. Oke, sekarang saya kasih untuk diasah kemampuannya ada 5 soal di sini. Ya, saya rasa kamu bisa untuk asah kemampuan kau sebanyak 5 soal dan dikumpul minggu depan. Jadi saya kasih seminggu dia ya, 5 soal ya. Ini 5 soal. Di buku catatan dibuat dia, setelah siap nanti kamu scan atau kau foto lalu kirim ya. Jadi jangan hilang dari catatan, supaya di catatan kau nanti ini kau salin ini nanti semuanya materinya ada beberapa lembar yang saya buat, nanti saya scan, saya kirim untuk kau catat lebih jelas ya kan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Nanti dikumpul untuk hari Jumat berikut ya. Terima kasih.